Peristiwa yang dialami sebelum lahirnya Nabi Muhammad adalah peristiwa di luar nalar, yang dimana semua itu ketika dibayangkan oleh nalar pikiran manusia sangatlah mustahil. Akan tetapi memang itu fakta yang terjadi ketika Nabi Muhammad akan lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusniawati. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di video kali ini saya bakalan bercerita atau berstorytelling tentang kisah atau peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW untuk memenuhi UAS Public Speaking. Nah, langsung saja kita simak videonya. Kota Mekah merupakan kota yang berusia sangatlah tua, lebih tua dibandingkan dengan usia kota-kota lainnya seperti kota Mesir, kota Irak, kota Yaman maupun kota Madinah. Kota Mekah ini juga menjadi tempat kelahiran dari nabi terakhir atau nabi penutup dari nabi-nabi terdahulu. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah atau 570 Masehi. Nah, mengapa disebut dengan tahun Gajah? Karena sebelum beliau lahir ada pasukan bergajah yang ingin menghancurkan kota Madinah. Pasukan bergajah ini dipimpin oleh Raja Abraha yang mempunyai iri hati kepada kota Mekah. Kota Mekah merupakan pusat perdagangan pada zaman terdahulu, yang dimana kota Mekah menjadi sorotan oleh masyarakat kota maupun luar kota karena kota Mekah memiliki tempat peribadahan yaitu kota Mekah, sehingga banyak orang luar berdatangan bergerombol-gerombol ingin menunaikan haji di kota Mekah. Itulah yang membuat Raja Abraha semakin iri dan semakin ingin menghancurkan kota Mekah. Karena pada dasarnya pada zaman dahulu pusat perdagangan menjadi sumber utama untuk perekonomian yang ada di kota tersebut. Kota Yaman atau kota yang diduduki oleh Raja Abraha menjadi merosot perekonomian karena kalah dengan perekonomian kota Mekah. Pada suatu ketika Raja Abraha akan menghancurkan kota Mekah dengan membawa pasukan bergajah yang sangat banyak. Untuk menghancurkan kota Mekah, beliau berencana untuk membawa pasukan bergajah itu untuk menghancurkan Ka'bah serta isinya dan seluruh kotanya, sehingga tidak ada lagi saingan untuk perebutan perekonomian di kota tersebut. Mendengar rencana dari Raja Abraha, masyarakat kota Mekah menjadi sangat ketakutan, sehingga mereka tidak berani untuk keluar dari rumah mereka karena mereka takut dengan tiba-tiba pasukan bergajah akan datang dan menghancurkan mereka dan melukai mereka. Itulah sebabnya mereka berdiam diri di rumah. Saat pasukan bergajah mulai berdatangan untuk menghancurkan kota Mekah, tibalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentikan aksi kejahatan dari Raja Abraha, yaitu dengan adanya segerombolan burung ababil yang membawa batu dari tanah yang terbakar untuk membasmi atau menghentikan kejahatan dari Raja Abraha. Segerombolan burung tersebut melempari batu untuk menghentikan aksi kejahatan dari Raja Abraha, sehingga pasukan Abraha dan gajahnya tersebut terkocar-kacir karena adanya batu tersebut. Dalam peristiwa ini dimuat dalam Al-Quran surat Al-Fil. Selepas dari tahun Gajah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad lahir ke dunia. Beliau lahir dalam keadaan yatim, yang dimana ayahnya Abdullah bin Abu Muthalib telah meninggal dunia saat
Nabi Muhammad berusia 7 bulan dalam kandungan ibunya. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Siti Aminah binti Wahab. Tak selang dari itu, ibunda Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah binti Wahab meninggal dunia. Dan kepengurusan Nabi Muhammad dilakukan oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selaku kakek dari Nabi Muhammad. Nama Muhammad yaitu diberikan oleh kakeknya yaitu Abu Muthalib yang mempunyai harapan supaya Nabi Muhammad kelak akan menjadi orang yang terpuji dan mempunyai pengaruh baik terhadap dirinya dan orang lain. Itulah harapan dari nama tersebut. Kakeknya adalah kunci juru Ka'bah, yang dimana suatu ketika Nabi Muhammad diajak oleh kakeknya ke Mekah untuk mengadakan akikoh, menyembelih seekor kambing dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar Ka'bah dan melakukan pesta bersama saat beliau berusia 7 hari, sekaligus melakukan khitanan. Selepas itu, kepengurusan Nabi Muhammad selalu diurus oleh kakeknya. Namun apalah daya ketika kakeknya sudah berusia sangat tua dan Abu Muthalib pun telah meninggal dunia saat Nabi Muhammad berusia 3 tahun. Kemudian kepengurusan dari Nabi Muhammad beralih kepada Halimah. Beliau mengasuh Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad berusia 3 tahun. Kejadian kelahiran Nabi Muhammad merupakan kejadian yang di luar nalar ketika kita memikirkan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad pada saat itu. Apa saja yang dilewati sebelum lahir maupun sudah lahir dan ketika beliau akan beranjak dewasa. Semua itu di luar nalar dari manusia. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Mungkin itu saja video yang saya bagikan atau storytelling. Mungkin masih kurang banyaknya apa yang saya ucapkan dan apa yang saya ceritakan. Selanjutnya nanti di video selanjutnya saya akan membuat video berbeda. Dan mungkin itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih dan saya minta maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.